Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Irmasari. Di sini saya akan menganalisis jawaban saya, yaitu problem KLAT dalam rapat organisasi. Di sini saya mengambil IMM. Organisasi kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan wadah utama pembentukan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim. Dalam dinamika organisasi, rapat adalah sarana primer pengambilan keputusan strategis. Sayangnya, budaya keterlambatan rapat sering mengikis efisiensi dan mereduksi profesionalisme kader. Mengapa budaya terlambat masih eksis? Karena satu, faktor individu. Kesadaran disiplin waktu yang masih rendah di kalangan anggota dipicu oleh konflik jadwal akademik maupun kesibukan organisasi eksternal lainnya. Dua, faktor organisasi. Belum ada aturan yang baku dan tegas maupun konsekuensi konkret terhadap ketidakhadiran sehingga keterlambatan dianggap sangat wajar. Ketiga, faktor komunikasi. Penyampaian undangan rapat sering kali mendadak tanpa mekanisme sistem pengingat berkala yang mempersiapkan mental anggota. Profil IMM sendiri adalah tujuan utama IMM membentuk kader akademis Islam berakhlak mulia, mengembangkan kepemimpinan progresif mahasiswa, meningkatkan kontribusi sosial intelektual. Lalu aktivitasnya sendiri itu ada kajian keislaman dan diskusi ilmiah, pengabdian masyarakat, aksi sosial, kaderisasi, rapat koordinasi program. Dan strukturnya sendiri adalah ada ketua umum, sekretaris, ketua bidang organisasi, bidang kader, bidang RPK, riset pengembangan keilmuan, lalu bidang HPKP yaitu hikmah dan kebijakan publik, bidang sosma, sosial pemberdayaan masyarakat, dan terakhir bidang media komunikasi. Siklus perubahan 3 tahap Kurt Lewin. Nomor 1 adalah unfreezing, menciptakan kesadaran urgensi, menyajikan data evaluasi keterlambatan rapat serta dampaknya terhadap target program kerja. Lalu kedua, changing, proses transisi perilaku, menerapkan SOP ketat absensi digital real time, memprioritaskan rapat dimulai tepat waktu dan tanpa toleransi. Ketiga, rephrasing, institusi Nasionalisme nilai baru, mengintegrasikan tingkat kehadiran dalam KPI, pengurus serta memberi reward khusus bagi bidang yang disiplin. Analisis kekuatan, driving force, kekuatan pendorong perubahan, komitmen pemimpin harian meningkatkan citra ikatan. Lalu yang kedua, kebutuhan efisiensi waktu realisasi program kerja. Ketiga, adopsi platform digital untuk absensi dan koordinasi. Restraining force, kekuatan penghambat gerakan, kebiasaan jam karet yang dinormalisasikan sejak lama, rendahnya kepatuhan interpersonal tanpa sanksi, bentrok jadwal antara tugas kuliah dan praktikum kuliah harian. Penerapan model 8 langkah Kutter. 1. Urgensi, mempresentasikan kerugian moral dan material akibat waktu rapat terbuang percuma. Lalu kedua, coalition, membentuk tim penegak komitmen yang beranggotakan perwakilan presidium harian. Ketiga, vision, menetapkan jargon baru, rapat berkah dan produktif mulai tepat waktu. Keempat, communication, melakukan kampanye digital, disiplin waktu melalui saluran resmi internal ikatan.
Kelima, empower, menghapus hambatan dengan penyusunan template SOP, rapat, dan reminder. Should time wins, memberikan pengakuan moral bidang tercepat kumpul di evaluasi bulanan. Pertama, consolidate, melakukan continuous improvement atas sistem absensi digital dan evaluasi berkala. 8. Institutionalis, mengintegrasikan aturan ketepatan waktu ke dalam ADART dan memori sealat terima jabatan. Lalu metrik evaluasi keberhasilan perubahan berdaya disiplin waktu rapat atau balance score. Indikator keberhasilan, kehadiran tepat waktu sebelum perubahan itu 40%, dan target perubahan 80% dari total forum. Rata-rata toleransi keterlambatan 30 menit molor. Target perubahan kurang dari 10 menit. Rasio agenda rapat terselesaikan 60%, agenda tuntas. Targetnya adalah 90% agenda tuntas. Lalu tingkat kepuasan dan kenyamanan anggota, 65% puas. Target perubahan 85% puas.